Ya, jadi Bapak dan Ibu, tema yang saya rasa merupakan bagian yang saya ingin ajak kita renungkan dan kita bahas. Oh ya, ngomong-ngomong saya lupa nih tadi nanya. Waktunya itu berapa lama Bu biasanya? 1 jam boleh Pak, tadi saya udah ada di chat rundown-nya, coba nanti saya Oke, kupas. Boleh 1 jam silahkan Pak, nanti jam. saya. Oke, nanti boleh kasih tanda juga Bu, ya. Tapi saya ingatkan, ya. Oke, jadi ya, jadi yang apa pesannya itu adalah membagikan kesaksian saya setelah saya pergi peperangan dengan apa di sini ada juga ya Ibu Mediawati ke Amerika ke bangsa-bangsa ya. Dan saya berikan judul gini Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita menahan kesesakan besar dengan apa dengan perjanjian matahari dan guru cinta sebenarnya. Cuma saya belum tuliskan ya guru cinta. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin nggak umum gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi izinkan saya jelaskan sedikit ya supaya buat Bapak Ibu lebih lebih istilahnya lebih familiar gitu ya, lebih di telinga itu dapat paham ya. Daniel 12 itu berkata bahwa pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yaitu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Alkitab sudah menubuatkan akan ada terjadinya masa kesesakan, ya. Dan itu bukan masa kesesakan biasa, tapi masa kesesakan yang besar, yang sangat besar, yang paling besar yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah, ini kira-kira ini seperti apa Bapak dan Ibu ya? Izinkan saya mungkin apa? Ya ini juga bisa dijelaskan kalau Yesus ya, Yesus itu di Yohanes 9 berkata bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Ya, jadi Yesus itu mengumpamakan bahwa ada masa siang dan ada masa gelap ya. Dan masa gelap itu dicirikan dengan tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dan selama ada Yesus, akulah terang dunia ya. Jadi kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sekarang itu saya rasa kita bisa sepakat bahwa kita masih bisa bekerja ya, masih ada terang, yaitu siapa? Harusnya kita ini gereja, ya tubuh Kristus itu menjadi terang juga. Ya, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Ya, tapi nanti ketika gereja sudah diangkat, ya itu akan menjadi masa yang sesak, ya masa murka. Ya, dan tapi saya nggak mau terjebak dalam apa teologi gitu ya, eskatologi gitu loh. Tapi yang jelas ini kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa kesesakan ini sudah mulai terjadi ya dalam bentuk-bentuk misalnya presiden itu memperingatkan ya, wah 60 negara akan ambruk 66 ya. Terus harga pangan naik, roti naik, Indomie bisa naik 3 kali lipat. Nah, jadi kalau kita ini hanya baca dari media, hanya baca dari berita saja, kita bisa jadi stres, Bapak dan Ibu. Ya, nah maaf ya Bu Media, ada Bu Mediana, Bu Mediawati. Nah, tapi saya percaya kita harus cari Tuhan ya. Dan memang Yesaya 60 juga menggambarkan adanya masa yang sangat kontras yang berlawanan. Ada masa kegelapan dan kekelaman dan ada masa terang dan kemuliaan Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita ini ada dalam terang, gelap itu tidak terlalu terasa Bapak dan Ibu. Amin ya. Nah ini kalau saya nanya ini boleh direnungkan Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya kita jangan terjebak ya. Karena hari-hari ini iblis berusaha menyesatkan dan berusaha menjebak ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini saya sengaja garis bawahi waktu kesesakan dan kata yang besar saya perkecil. Ya, kenapa? Karena saya percaya kita anak Tuhan dan kita punya kuasa sehingga yang besar itu bisa jadi kecil. Bahkan yang kecil itu bisa kita adakan. Ya, nah, saya ajak kita lihat Bapak dan Ibu, kira-kira masa kesesakan itu seperti apa? Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai bicara ya. Masalahnya apa? Secupak gandum sedinar ya. Ini masa apa? Masa ratusan ribuan orang ngantri makanan ya di tengah kedinginan karena apa mereka kelaparan ya. Saya nggak tahu persis di negara mana, tapi saya tahu di Amerika itu 1930-an pernah terjadi ya kebangkrutan, pengangguran ya. Dan sekarang ini kita lihat terjadi di Sri Lanka ya, Lebanon harga-harga naik ya, sempat mati listrik ya. Venezuela itu sudah mulai krisis ya, orang sampai makan daging busuk ya, orang mengais-ngais tempat sampah ya. Di beberapa negara itu di sebelah kanan bawah saya tulis gambarkan uang itu nggak ada harganya Bapak dan Ibu ya. Nah
ini juga memang cenderung secara umum akan terjadi. Saya itu diperlihatkan Tuhan beberapa belas tahun lalu ya, itu ada domino-domino yang berguguran, bertumbangan ya. Sebenarnya mungkin bukan saya sendiri yang lihat ya, tapi saya ini ada di sekolah doa, memimpin sekolah doa, anaknya yang lihat dan dia menggambarkan bahwa negara-negara itu akan bangkrut, Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Karena memang akan ada waktunya diizinkan Tuhan itu antikris, manusia durhaka itu naik ya. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu. Dan bagian kita adalah mempersiapkan diri, makin mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sisi lain Tuhan memberikan janji akan adanya terang, adanya kemuliaan. Ya, nah terus ketika terjadi krisis energi lebih parah lagi, ada yang namanya kelaparan ya. Waktu itu pernah terjadi tuh Holodomor, Uni Soviet itu dipimpin Stalin. Nah waktu itu dia membuat Ukraina kelaparan itu katanya perkiraan sampai 10 juta yang tewas ya. Pembantaian-pembantaian kita tahu di Perang Dunia Kedua, Holocaust ya, kita pernah dengar mengenai Kamboja, the killing fields ya, Rwanda dan segala macam. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya supaya apa? Bukan untuk nakut-nakutin, cuma ini untuk membangun iman kita ya bahwa apa? Bahwa kalau Tuhan berkata yang lebih besar akan terjadi, ya bagaimana ya, yang lebih besar akan terjadi. Kenapa? Ada hamba Tuhan yang berkata, atau ada nabiah lah ya, seorang berkarunia kenabian bahwa apa? Zaman ini segera ditutup. Ya, kita ini segera masuk masa 1000 tahun damai. Ya, tapi sebelum masa 1000 tahun damai, itu banyak orang yang juga akan dipindahkan, istilahnya dipindahkan dari mana? Bahasa saya dipindahkan dari bumi ke surga gitu, ya atau ke sebelahnya, ya atau dituai gitu. Nah, jadi jangan kaget Bapak dan Ibu kalau ke depan itu ternyata banyak orang yang Tuhan izinkan juga pulang meninggal dunia ya. Dan wabah penyakit ya, kita udah ada varian-varian baru dan nanti akan ada bisul yang jahat dan mematikan ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran ya di Venezuela itu katanya kertas tisu ya, tisu buat maaf kata buang air itu 2,6 juta bolivar ya. Ayam itu sempat harganya 14 juta bolivar ya. Kalau di sini 14 juta masih bisa beli motor ya. Nah, tapi karena ekonominya krisis, nah uangnya nggak ada harganya ya. Nah, dan Presiden Sekjen PBB mengingatkan bahwa sudah ada bahaya ancaman bahaya nuklir dunia tuh sudah nyaris. Ya, nah nyarisnya segimana? Nah, mungkin saya gambarkan gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau lihat gambar yang bawahnya, ini adalah peta ya, peta apa? Hulu ledak nuklir. Ya, sekarang itu udah ada kira-kira 15.000 hulu ledak nuklir ya, Bapak dan Ibu bisa cek sendiri jumlahnya. Nah, kalau dulu itu Perang Dunia Kedua dihentikan hanya dengan bom atom ya. Dan bom atom itu sebesar apa Bapak dan Ibu? Ini kecil sekali nih ya kalau dibandingkan bom-bom yang sekarang ya. Ini saya sengaja belikan lingkaran, ada panah. Ini untuk menggambarkan bahwa apa? Ini masa kesesakan itu istilahnya ya di depan mata ya, tapi bagian kita adalah menjauhkan lah istilahnya sejauh mungkin ya. Tapi kita berdoa Perang Dunia Ketiga itu masih terjadi nanti setelah kita diangkat di awan-awan ya. Tapi kalaupun kita diangkat kan masih ada generasi-generasi yang di bawah kita ya, kita juga harus istilahnya persiapkan, harus bekali bahwa apa? Supaya mereka ini nggak santai-santai ya. Hidupnya kalau kita nggak berkati anak-anak kita, kerjaannya hanya main TikTok ya, nonton drakor gitu tanpa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang ilahi yang dari Tuhan ya. Nah, ledakan bom atom ya itu bisa mencapai sekarang itu 50 metric ton ya. Dan yang sebelah kanan itu kalau letusan gunung berapi, contohnya Krakatau, ya paling atas itu Krakatau itu 200 metric ton, ya. Nah, kalau ledakan-ledakan bencana alam gitu terjadi, apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu? Nanti itu akan memenuhi atmosfer, naik ke stratosfer, ya. Bumi itu seperti diselimuti, bumi jadi gelap, jadi dingin, suhu bumi turun, ya. Masuk namanya masa musim dingin nuklir ya. Suhu bumi itu turunnya ya yang kecil 5 derajat tapi yang banyak itu bisa sampai 30 derajat. Saya ulangi 30 derajat ya. Dan ada hamba Tuhan yang bernubuat bahwa apa? Bahwa nanti sekitar 14-15 tahun lagi banyak orang dari negeri-negeri 4 musim itu pindah ke Indonesia. Ya kira-kira kenapa ya? Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya. Itu kira-kira menurut saya karena dampak dari perang nuklir ya. Dan kalau kita baca ke Alkitab ya di kitab Wahyu itu dijelaskan ya bahwa apa ada 7 hal ya yang ketika 777 itu terjadi, nah itu menyebabkan hal-hal yang negatif ya. Dan saya rasa kita perlu sangat berdoa kenapa Indonesia ini sedang memasuki ulang tahun yang
ke 77, ya bisa sama ya. Nah, 7-nya 7 apa? 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Ya, nah saya nggak bahas semua ya detail ini, tapi intinya gini Bapak dan Ibu ya. Ketika ada meterai, meterai itu sebenarnya yang buka siapa? Ya buka Tuhan sendiri ya. Kenapa Tuhan itu membuka dan mengizinkan hal yang negatif terjadi? Ya, untuk menyatakan kemuliaannya Bapak dan Ibu. Ya, Injil itu artinya apa? Kabar baik. Ya, dan lebih mudah mana memberitakan kabar baik ketika keadaan baik-baik saja atau di tengah keadaan buruk? Ya, saya pernah menuai waktu itu tuh ada bencana alam ya di sekitar Jogja ya. Saya datang ke sana gitu ya dengan pemimpin, dengan teman-teman gitu ya, bawa nasi bungkus ya. Pokoknya sebelum makan gimana? Kita doa dulu, deklarasi keselamatan ya, menerima jalan kebenaran kehidupan. Nggak ada yang protes Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau semuanya baik-baik saja ya mungkin orang nih curiga atau bagaimana Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu saya harap jangan jadi kaget ya. Kalau apa? Kalau keadaan itu keadaannya mungkin sekarang kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak terlalu berlanjut seperti itu. Ya, nah, bagaimana kita membalikan keadaan? Nah, ada namanya Tuhan itu juga berikan perjanjian-perjanjian. Ya, nah saya mau ajak kita lihat, kita bahas bagaimana kita mengangkat perjanjian itu untuk apa? Untuk membalikan keadaan daripada meterai itu. Ya, bahkan Tuhan itu memberikan apa? Memberikan tabut perjanjian. Ya, ini senjata yang luar biasa sebenarnya, tabut perjanjian kalau kita mengerti ya. Oke, berikutnya ya. Nah, perjanjiannya perjanjian apa? Nah, nanti saya ajak kita lihat perjanjian namanya perjanjian matahari ya. Nah, perjanjian matahari itu seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Contohnya ya, Mazmur 19 ayat 4 ya. Saya ajak Bapak dan Ibu kalau bisa baca, boleh baca sama-sama, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi ya. Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain, dan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, jadi ketika ada matahari, Bapak dan Ibu, matahari itu dengan setia, ya, dengan tekun, ya, dengan percaya diri, itu beredar, bersinar, terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, sampai kapan? Ya, sampai nanti kalau perang dunia nuklir itu matahari mungkin terhalang. Ya, tetapi jelas matahari itu melupakan gambaran daripada sifat-sifat apa? Sifat yang setia, tekun, ya, dan juga memberkati, menjangkau sampai ke ujung dunia. Ya, dan dikatakan di sini ada ya gini ya, matahari itu keluar bagaikan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. Ya, jadi maksudnya apa Bapak dan Ibu? Nih kalau Bapak dan Ibu bayangkan ya, kalau lagi honeymoon ya, atau ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu dengan suami gitu ya. Nah, suami ibu kira-kira lebih senang masuk kamar atau keluar dari kamar? Ya, secara umum pasti lebih senang masuk ke kamar ya, tetapi firman ini berkata dia senang bergirang ketika keluar dari kamarnya. Kenapa? Karena dia punya tugas, punya tanggung jawab sebagai pahlawan nih yang hendak melakukan perjalanan. Ya contohnya siapa? Contohnya misalnya Uria ya. Uria itu arti katanya terang ya. Nah, Uria itu disuruh pulang, disuruh tidur di rumah. Dia berkata apa? Enggak, saya tidur di sini saja. Kenapa? Karena saya merasa tugasnya belum selesai. Nah, contohnya saya kasih gambaran sebelah kiri atas ya, itu tentara yang menikah ya. Dan kemudian ya dia mendapat tugas misalnya ya seperti sebelah kanan atas. Jadi harus berangkat ya. Nah, bagaimana reaksi daripada pahlawan? Ya pahlawan bergirang. Kenapa? Karena kalau pahlawan Bapak dan Ibu perang itu bisa naik pangkatnya ya. Kalau dia di rumah terus tidur-tiduran terus nggak bisa naik pangkatnya Bapak dan Ibu ya. Ini secara umum ya. Nah, contohnya apa Bapak dan Ibu? Nah ini contohnya ya menurut saya ya. Bapak dan Ibu kalau lihat Pak Morris Cerullo ya, saya rasa seluruh dunia tuh kenal Pak Morris Cerullo ya. Pelayanannya di seluruh dunia 20 istilahnya, dan biografinya itu disebut The Sun Never Sets. Maksudnya apa? Matahari tidak pernah terbenam seperti kerajaan Inggris ya, itu ada istilahnya motonya ya, matahari tidak pernah terbenam. Kenapa? Karena ya dia melayani di seluruh dunia ya, sekeliling dunia ya. Nah, ini ada hamba-hamba Tuhan ya seperti Bapak Bill Graham ya, sudah khotbah di sekian ratus negara ya, memberkati sekian ratus juta orang ya. Atau mungkin contoh-contoh yang mungkin sekarang masih hidup ya.
Bapak Ibu tahu, saya rasa pernah dengar Ibu Heidi Baker ya. Ibu Heidi Baker tuh ada di pelosok Mozambik ya. Kalau di sana itu toiletnya aja harus gali pakai skop ya Bapak Ibu. Tapi seluruh dunia tahu Ibu Heidi Baker. Nah, ini perjanjian matahari Bapak dan Ibu ya. Seberapa banyak kita mau nih mendapat bagian dalam perjanjian ini, perjanjian matahari ya. Nah, matahari itu tanda kutip itu punya kuasa apa? Kuasa supranatural ya. Kok bisa matahari punya kuasa supranatural? Saya ini pernah diberi penglihatan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sekitar 3 tahun yang lalu seorang pemimpin kita ini pulang, saya ditelepon diminta untuk apa? Untuk mendoakan gitu ya. Nah, ketika saya doakan saya diberi penglihatan yang sangat jelas ya. Jelas dan istilahnya saya dapat penglihatan seperti itu belum tentu 10 tahun sekali ya. Dan saya lihat ada golongan imam, barisan imam berjalan ke sebelah barat ya, ke tembok Yeriko dengan meniup sangkakala. Ada barisan belakangnya mempelai ya, pakai jubah gitu ya, bawa buke bunga ya, dan berjalannya mundur. Nah, mempelai ini menghadap matahari. Matahari terbit dari timur ya, naik ke atas sampai kira-kira mungkin sekitar jam 2, jam 3, lalu udah di situ penglihatannya berhenti sampai situ. Saya nggak ngerti apa maksudnya, cuma sekarang ini saya diberi pengertian bahwa apa Bapak dan Ibu, habis gelap terbitlah terang ya. Hari-hari ini kemarin kita melewati masa kegelapan, sekarang ini boleh dibilang terangnya ya, kemana-kemana itu istilahnya masih bisa, nggak terlalu susah gitu. Nah, ini masa-masa di mana harusnya terang Tuhan itu dinyatakan ya, dan janji Yesaya 60 untuk bangkit dan menjadi terang itu menurut hamba-hamba Tuhan itu untuk orang Indonesia ya. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, matahari pekerjaannya apa? Pekerjaannya menerangi dunia ya, ada lagunya ya. Lagunya ini cocok buat ibu-ibu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya ya, menyinari. Nah, itu sebenarnya perjanjian matahari ya. Karena kasihnya itu tidak bersyarat ya. Ibu nggak membuang anaknya nih. Wah, saya anakmu durhaka ya, ada katanya dongeng maling kundang gitu, tapi kita patahkanlah roh itu Bapak dan Ibu ya. Bagian kita apa? Kita seperti Bapak yang mengasihi, bahkan di Matius itu dikatakan memberikan hujan baik kepada orang jahat maupun kepada orang baik Bapak dan Ibu ya. Jadi ada cawannya juga ya, kalau kita mau mendapat bagian dalam perjanjian matahari ya, kita perlu punya hati Bapak ya istilahnya ya. Saya rasa nggak saya detailkan lah, tapi saya harap Bapak dan Ibu bisa mendapat gambaran ya. Nah, terus kadang-kadang mungkin ada yang diutus untuk menghabisi kegelapan ya, kemarin Bu Mediawati gitu ya diutus. Nah, itu juga merupakan bagian daripada perjanjian matahari ya. Banyak orang itu saya dengar katanya kalau ibadah ini, saya bukan menghakimi ya, cuma waktu itu misalnya gini ya, tadinya offsite offline gitu ya, tadinya bertemu fisik, nah kemudian jadi online, nah, terus jadi keterusan online terus Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena mungkin udah nyaman gitu ya. Saya bukan menghakimi ya, cuma istilahnya gini ya, jangan sampai kita terjebak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena pengen nyaman ya, nggak mau ibadah gitu. Jadi akhirnya ya begitu ya. Akhirnya nggak bisa maksimum ya. Nah, ada satu penjelasan lagi ya, saya mungkin nggak terlalu bahas sekarang. Jadi gimana ya, jangan hidup dalam dosa, jangan simpen-simpen dosa ya, tapi saya nggak bahas lah sekarang ya. Nah, jadi lalu contohnya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, ini menurut saya ini gambaran dari perjanjian matahari ya. Ketika kami di sana itu, Tuhan itu tiba-tiba izinkan kita lewat di kebun bunga matahari ya, dan kita sempat mampir. Terus besok paginya kita angkat tabut ya, di mana di kota di mana banyak dikembangkan sistem bilangan binatang dan tanda binatang ya. Kota apa nggak saya sebutkan lah ya, biar kita menghindari pro dan kontra yang nggak perlu. Nanti kalau belajar detail nggak apa-apa ya. Nah, tapi gambarannya saja ya, ini keesokan harinya setelah kita ngangkat tabut perjanjian gitu ya, melewati jembatan, nah kita balik lagi ke sini untuk apa? Untuk pujian penyembahan dan angkat dan terima bagian dari perjanjian matahari itu ya. Nah,
Lalu bagaimana Bapak dan Ibu, gimana prakteknya? Ya saya juga sempat ya ke salah satu kota, salah satu pantai ya. Nah, ini Cimediowati nih yang motret ya, seingat saya nih. Nah, jadi saya minta dipotret seperti ini. Saya merasa mendapat hikmat. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Ini lambang juga untuk menahan kegelapan. Karena waktu itu Joshua berdoa supaya matahari lambat-lambat terbenam, dan itu tergenapi selama lebih kurang sehari penuh ya. Dan ketika saya ke Amerika, Bapak dan Ibu, saya juga mendapat iman ya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kalau dilihat ini tanggal 13 Juli ya, kira-kira sebulan yang lalu, itu tuh jam 8 malam ya, udah jam 8 malam ternyata masih terang ya, atau pas sedang terbenam ya. Bahkan di Kanada ya, di sebelah utara lagi, itu matahari itu baru terbenam jam 10-an ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya terlepas daripada apa iman kita, saya tuh percaya banget bahwa kita ini bisa memerintahkan matahari, menahan matahari supaya tidak terbenam ya. Tapi saya tidak sedang mendoktrin ya. Kenapa? Karena ya orang tuh punya iman yang berbeda-beda. Nah, jadi ini tadi perjanjian matahari ya. Nah, ini melawan apa? Melawan menghabisi meterai-meterai yang dibuka. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu lihat, kalau di sini lihat meterai ke-6 ya. Kalau meterai ke-6 dibuka, itu ada kegelapan ya, matahari menjadi gelap ya. Tetapi Tuhan berikan kita perjanjian apa? Perjanjian matahari ya. Harusnya apa? Harusnya di dalam hidup kita nggak ada kegelapan ya. Bukan berarti kita tidak berdampak Bapak dan Ibu, tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk meluputkan ya. Contohnya gimana? Contohnya Elia ya, ketika terjadi masa kelaparan, Elia dipelihara Tuhan di, pertamanya di Kerit ya, sungai Kerit. Kerit artinya pemotongan, terus di Sarfat ya. Sarfat itu artinya peleburan ya. Saya percaya ini artinya bicara menyatu dengan Tuhan, melebur dengan Tuhan ya. Ada penjelasannya dari hamba Tuhan ya, Nabiah Ibu Nani Susanti ya. Kalau nggak percaya udah nggak apa-apa, tapi kalau Bapak dan Ibu mau ini, saya mau mau terbuka ya, saya anjurkan untuk mendengarkan ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, peperangan antara apa? Terang dengan gelap ya. Ada meterai-meterai yang dibuka, tapi ada juga perjanjian yang Tuhan berikan ya. Jadi harusnya kita terima perjanjian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena waktunya itu sampai jam 12, Bapak dan Ibu, saya mau ajak ini gini ya Bapak dan Ibu. Saya biasanya itu walaupun tidak harus gitu ya, saya tuh suka praktek ya. Jadi saya ajak kira-kira mungkin 15 menit lagi gitu ya, kira-kira 11.45, untuk Bapak dan Ibu tidak hanya mendengarkan, tapi mempraktekkan ya. Kita masuk pujian penyembahan ya, kalau ada pemain musik ada boleh ya, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, saya ajak playback aja ya. Nanti kita angkat pujian dan kita minta ya, supaya apa? Supaya dalam doa beberapa menit itu kegelapan dalam hidup kita itu dihabisi. Kegelapan itu mungkin bicara mengenai sakit penyakit ya, atau ada meterai yang dibuka ternyata dalam hidup kita. Meterai apa? Sering berantem ya, sering ribut gitu ya. Nah, kita habisi itu meterai kedua ya. Meterai kedua itu kuda merah merebut damai sejahtera ya. Atau kemiskinan ya, misalnya ada masalah hutang, nah misalnya, nah itu kuda hitam ya. Kuda hitam itu bicara mengenai kenaikan harga-harga, krisis pangan ya. Terus ada kuda hitam hijau ya, itu atau kloro ya, itu bicara mengenai kematian sebenarnya ya, perang dan kematian ya. Oke, terus 5, aniaya, martir ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ya, tadi perjanjian matahari. Nah, saya ingin ajak kita renungkan firman yang berikutnya, Wahyu 8 ayat 2 ya. Wahyu 8 ayat 2 sampai 5 ya. Kalau bisa baca, kalau nggak terlalu kecil boleh baca sama-sama bersama saya. 2, 1. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka, kepada ketujuh malaikat itu diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan malaikat itu pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepada malaikat itu, malaikat yang memegang pedupaan emas itu, diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan
melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi ya. Jadi ini ada peperangan apa Bapak dan Ibu? Peperangan suara ya. Ada suara sangkakala tenet tenet tenet. Nah, setiap sangkakala itu ditiupkan Bapak dan Ibu, terjadilah sesuatu yang negatif ya. Belum penuh skalanya, kalau biasanya ketika sangkakala itu ditiupkan itu sepertiga, 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 sepertiga ya. Nah, nanti penuhnya gimana nanti pas cawan ya. Nah, tapi Tuhan itu juga memberikan perlengkapan, ya, memberikan senjata. Karena Tuhan kita nggak pernah kalah, Bapak dan Ibu, ya. Dan memang sangkakala ini yang meniupkan siapa? Yang meniupkan malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan, ya. Tapi apakah kita tidak menahan, lalu kita diam saja, Bapak dan Ibu? Saya percaya kita diberikan kuasa untuk menahan. Makanya itu dikatakan ada doa orang-orang kudus yang naik ke hadapan tahta. Dan ketika sudah naik ke hadapan tahta, itu diisi dengan api dari mezbah, dilemparkan, meledaklah bunyi guruh ya. Dan di Wahyu 10 dikatakan ketujuh guruh itu akan berbicara, bersuara. Nah, guruh ini bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Mengenai suara-suara yang dari surga ya. Kalau Bapak dan Ibu dengarkan suara yang dari dunia, sekarang suara yang dari dunia kira-kira berkata apa? Berkata sakit penyakit ya, mati, takut gitu ya. Ya, memang ya orang ada yang mengemasnya dengan hikmat dan lain sebagainya. Tapi saya percaya gini ya, yang dari surga tuh gimana? Yang dari surga tuh kita punya kuasa yang tidak pernah terbatas. Kita punya kuasa kesembuhan. Tuhan memberikan kita surya kebenaran dengan sayap kesembuhan. Ya, jadi ada suara guru kesembuhan harusnya yang dari surga, ya, yang disuarakan kepada nabi-nabinya yang berkata kesembuhan, kesembuhan. Ya, ketika ada suara kebangkrutan, ya krisis, ada suara yang dari Tuhan juga, guru yang berkata kelimpahan berkat. Kok bisa kelimpahan berkat? Ya ini saya kesaksian sedikit Bapak dan Ibu ya. Kita ini disuruh pergi ke Amerika ya. Itu kita disuruh berangkat tuh pas summer ya. Dan secara manusia, ini kalau secara manusia kita nggak mau berangkat summer. Kenapa? Biayanya meningkat ya, di sana juga penuh, repot dan lain sebagainya. Tapi Tuhan suruh berangkat, ya udah kita selesai. Misalnya gini, kita jalan gitu loh dengan iman. Ya, terus kalau orang itu pergi tur itu ya, tur itu biasanya East Coast atau West Coast. Nah kita udah ubek-ubek semua ya, udah West Coast ya, East Coast, West Coast, ke tengah lagi ya. Terus bahkan saya dengan Bu Mediawati itu lanjut lagi ke atas, ke utara ya, lanjut lagi ke Kanada ya. Jadi udah pas ya, satu keliling ya, menggenapi perjanjian Abraham. Jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya ya. Nah, Kejadian 13. Nah, gini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita ini dengar suara manusia, ya suara manusia akan berkata mahal, mahal ya, duitnya berapa gitu ya. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, Tuhan berkata, ya ini kan peperangan milikku ya. Jadi gimana? Ya udah urusan Tuhan lah. Tuhan yang tanggung jawab gitu loh. Ya. Jadi saya percaya ini Bapak dan Ibu, peperangan itu sedang terjadi ya, antara suara yang berkata kamu diam saja ya, begini begini begini, tapi ada suara yang berkata pergilah, jadilah berkat buat bangsa-bangsa. Ya, nah ini kita mau dengar yang mana Bapak dan Ibu? Mau dengar sangkakala atau yang guruh Bapak dan Ibu? Ya. Dan memang ketika sangkakala itu ditiup terjadi yang buruk Bapak dan Ibu, tetapi kita bisa mengemakan guruh yang dari Tuhan. Ya, dan guru itu seperti apa? Bapak dan Ibu bayangkan kalau terjadi hujan besar, terjadi geledek, ya. Antara suara sangkakala, tet gitu, dengan suara guru, geledek, geledek, geledek. Nah, itu kira-kira besar mana? Ya. Menurut saya, maaf kata, jauh lebih besar, jauh lebih kuat suara guru, ya, apa yang lahir dari Tuhan pasti mengalahkan dunia. Ya, memang akan ada kabar baik, bencana dan sebagainya. Tapi itulah kabar, itulah kesempatan untuk apa? Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, seperti di Habakuk 2 ayat 14 ya. Nah, jadi senjatanya apa nih? Ya kita menaikkan doa. Nah, lalu apa nih Bapak dan Ibu prakteknya? Nah, ini contohnya ya, kesaksiannya ya. Kami ini digerakkan ya, salah satu yang Tuhan nyatakan, cari penduduk asli ya, orang-orang Indian Amerika ya, dan kita cari ya, saya ini ketika kami sampai ke sini udah hampir tengah malam Bapak, jam 11 malam ya, kita cari penampungan orang-orang Indian ya. Singkat cerita kita dapat
ketemu mereka ya kita berkati lah, kita berkati dengan uang gitu ya. Terus kita ajak doa ya, dan mereka waktu itu belum terlalu mengenal Tuhan ya. Sayanya di mana? Saya itu di bayangannya, Bro. Itu bayangannya saya motret. Nah, jadi berkat Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Nah, ini saya cerita mengenai roh lain. Roh apa? Roh mamon. Ya, roh cinta uang. Ya, tapi kebetulan kita ada di sini ya. Ini kita juga ke tempat di mana 20 anak-anak kecil dibantai, ditembakin ya. Nah, roh itu Bapak dan Ibu membunuh, bahkan membunuh anak kecil ya, membenci, membinasakan ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, saya tunjukkan ini apa? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ada suara yang lebih kuat. Ini suara kebencian, tapi ada suara apa? Suara guru cinta yang bisa mengalahkan kebencian. Ya, bisa mengalahkan apa? Cinta uang, ya. Ini orang di sebelah kiri Bapak dan Ibu, itu kalau Bapak dan Ibu lihat ya, tulisannya kecil ya, itu Pope country. Ya, Pope itu artinya apa? Pope itu artinya papa, bapak, ya. Nah, kata paus itu dari kata bapak. Nah, dia ini sedang makan burrito. Nah, apa yang terjadi? Saya itu lewat sini pagi, saya lupa ya, jam 2 ya, itu ada jamnya ya, jam 2 siang. Nah, saya lihat nih dia sedih, bete ya. Saya tanya, kamu kenapa? Dia sesungguhkan ya, dia bilang istrinya baru meninggalkan dia. Ya, bener nggak? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, saya nggak ngecek ya. Cuma saya berikan berkat gitu. Kalau dia ngebohong gimana ya, itu urusan dia sama Tuhan. Ya, yang jelas dia sangat senang, berbahagia, bergembira, langsung masuk ke supermarket ya, ke tempat di pom bensin, beli minuman ya, soda, terus beli itu namanya burrito ya, buat makanan ini ya. Terus saya rekam ya, bagaimana apa, begini dia bersaksi bahwa dia diberkati ya. Saya ingetin ada Tuhan Yesus ya. Saya berdoa semoga istrinya cepat balik gitu ya. Kalau biasa suami yang pergi ya, istri ya, tapi ini dia istrinya yang pergi katanya ya, saya juga nggak tahu. Nah, Bapak dan Ibu, nah jadi saya percaya ini adalah suara cinta ya. Dia mendengar suara apa? Kekecewaan, iblis membenci apa? Iblis mau menghancurkan keluarganya ya. Tapi kita bisa balikan keadaan Bapak dan Ibu dengan suarakan guru cinta ya. Bahkan di satu titik ya Bapak dan Ibu, di Kanada itu ada sekolah ya, sekolah Katolik ya. Itu ditemukan 215 tulang anak-anak kecil ya. Kenapa? Karena ternyata mereka itu ya, ketika mereka mau mengambil alih tanah ya, mereka itu orang kulit putih itu memaksa orang Indian dari Kanada untuk sekolah di sekolah yang asrama ya, dan di situ mereka dipaksa untuk apa? Untuk tinggal di situ, tapi katanya mereka banyak dilecehkan, banyak mengalami kelaparan, sakit penyakit ya. Mereka itu katanya diedukasi ulang, reedukasi supaya apa? Dijelaskan mengenai budaya dan mungkin juga agama ya. Tapi ternyata mereka diperlakukan dengan sangat jahat ya, sampai apa? Sampai ketika orang-orang tahu, orang-orang Indian itu marah ya. Ada gereja dibakar ya. Bahkan Bapak Ibu kalau ikuti ya, kemarin itu paus baru ke Kanada sengaja minta maaf ya. Nah, saya mau tunjukkan apa? Tunjukkan rohnya. Roh apa? Roh kebencian, roh yang membinasakan ya. Dan kita balikan dengan apa? Dengan suara apa? Suara cinta. Nah, ini ya kebetulan ada di media ya. Nah, ini mengangkat perjanjian matahari juga, tapi juga guru cinta. Di sini apa? Di salah satu jembatan lah ya. Jembatannya apa nanti kalau dicari tahu juga lah ya. Cuma di jembatan ini katanya terkenal bukan sekedar kenal bagus, tapi terkenal banyak orang bunuh diri, banyak orang depresi, putus asa ya. Banyak orang cinta, tapi apa? Cintanya dengan yang sesama jenis ya. Jadi kita harus balikan, kita bisa balikan ya. Ini juga ada guru cinta ya, ada pom bensin namanya Cinta ya. Saya sengaja ambil foto. Terus di sebelah kanan itu apa Bapak dan Ibu? Nah, ini titik-titik pijakan mamon, cinta uang ya. Jadi ternyata ladang minyak ya. Jadi kita ke sana ya. Untuk apa? Untuk mengikat, menghabisi malaikat jatuhnya ya, setannya ya. Roh mamon, dan kita balikan cinta uang jadi cinta Tuhan ya. Dan entah bagaimana kebetulan ya namanya itu atau lambangnya rada-rada mirip juga gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, ya waktunya untuk sebentar lagi kita berdoa ya. Untuk apa? Untuk menghabisi kegelapan-kegelapan dalam hidup kita, untuk mencabut
ya. Nah, contohnya apa? Nah, ini saya berikan kira-kira contoh terakhir ya. Nah, sebelum kita masuk doa, eh, eh, supaya kita bisa selesai jam 12 ya. Nah, jadi eh, orang-orang Indian, Bapak dan Ibu ya, ternyata dulu ya itu tidak sekedar menyerahkan tanah itu dengan sukarela ya. Kalau Bapak dan Ibu ke Amerika ya, beberapa tanah yang saya lewati itu wah, menurut saya itu subur luar biasa ya. Pertanian itu luas sepanjang mata memandang, itu pertanian ya. Nyetir dari pagi sampai malam, sampai sore pertanian semua ya. Nggak ada orangnya ya, semuanya otomatis, perairan otomatis, panen otomatis gitu ya. Ya, panen mungkin ada orang yang mengendalikan traktor gitu ya, mesin alat panen. Tapi saya percaya ini memang negeri yang diberkati gitu ya. Dan kalau Bapak dan Ibu baca sejarahnya, mereka ini adalah orang-orang yang tadinya ditindas oleh orang-orang di Eropa ya, bangsawan-bangsawan, kerajaan-kerajaan gitu ya. Mereka melarikan diri ke Amerika ya, dan mereka ternyata membuat hal yang sama, yaitu apa, penindasan juga ya. Ya, Amerika merdeka 1776 dari apa, dari orang kulit putih ya, tetapi mereka sebenarnya menindas orang-orang Indian asli ya. Dan ada websitenya ya, websitenya apa, Dewan ya Persetujuan Treaty Indian ya. Terus mereka itu kasih judul apa, emas, ketamakan, dan pembantaian ya. Jadi apa yang terjadi ya, ketika orang-orang kulit putih melihat wah ini banyak emasnya, lalu mereka timbullah ketamakan dan apa, mungkin awalnya itu menawari ya, ayo pergi ke tempat yang lebih baik gitu ya, lalu apa, lalu mengusir nggak mempan, akhirnya dibantai, dibunuh ya. Ada sejarahnya, Wikipedia itu mencatat pembantaian California itu 16.000 ya orang dibantai. Karena apa? Karena mereka pengen emas ya. Nah, ini apalagi Bapak dan Ibu, saya satu peta yang saya harap Bapak dan Ibu melihat ya, supaya apa, saya akan tutup dengan ini ya. Belum ya, kayaknya jam saya kecepatan ya. Semoga jam saya kecepatan. Saya lihat ya. Ya udahlah, nanti saya tambah. Kayaknya biasanya jam saya itu lebih cepat 5 menit ya. Jadi gini ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini contoh ya, contoh apa, daripada peta-peta suku-suku Indian ya. Di sebelah kanan atas Cherokee, ada suku Creek, Choctaw, Chickasaw, Seminole ya. Seminole itu bahkan dari mana Bapak dan Ibu? Dari Florida ya, di dekat-dekat Miami situ ya. Jadi mereka itu apa yang terjadi Bapak dan Ibu, tahun 18-an gitu ya, 18 sekian gitu atau 19 sekian, saya persisnya lupa. Mereka itu dipaksa ya dengan satu undang-undang untuk apa? Untuk dipindahkan, diangkut secara paksa. Ya, mereka tuh katanya ada tukerannya lah ya, tapi entah tukerannya apa gitu ya. Tapi mereka itu dipaksa untuk pindah ya. Kenapa? Karena secara manusia pasti mereka nggak mau ya, secara naluri. Mereka harus naik kapal lagi, lalu apa? Nyusurin sungai, Bapak Ibu. Bayangin nyusurin sungai ya. Zaman dulu belum ada jalan, itu sekian ribu kilometer. Itu ribuan kilometer, ratusan kilometer. Saya aja kalau naik mobil itu rasanya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi kita berhenti pom bensin, ngopi lagi, berhenti pom bensin, ngopi lagi. Jadi mereka itu tadinya punya tanah yang bagus ditukar dengan tanah yang kurang bagus ya. Tanah yang apa? Tanah yang cuacanya jelek, tanah yang kurang subur. Kenapa? Karena ketamakan orang kulit putih ya. Ini roh mamon Bapak dan Ibu yang harus kita habisi. Karena mamon ini sering bekerja sama dengan pembinasa keji. Ya, ini rohnya membinasakan ya. Alkitab berkata ada pencuri, pembunuh, pembinasa ya. Kalau orang membunuh itu karena marah mungkin ya. Tapi kalau pembinasa itu udah direncanakan Bapak dan Ibu ya, dengan baik-baik ya. Makanya hukumannya untuk pembantai itu lebih panjang ya, lebih besar, lebih berat ya, bisa seumur hidup ya, bahkan hukuman mati. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya kalau kita bisa membalikkan keadaan, jarahannya juga besar. Amin Bapak dan Ibu. Ya, sekalipun ya jangan heran ya Bapak dan Ibu kalau disuruh perang ke sini, waduh ternyata biayanya haleluya ya, secara manusia mungkin lumayan nih tagihannya ya, tapi itulah cara Tuhan mengupgrade kita buat saya ya. Ini cara Tuhan mengupgrade kita. Kenapa? Karena kalau secara manusia saya bisa berpikir ya, kenapa sih nggak suruh bapak ini ya, bapak ini nih ada kesaksiannya ya, bisnis tahun dapat beli rukonya 2,
Ini kalau dia yang disuruh ke Amerika selesai nih ya, nggak ada masalah langsung nutup gitu. Nah tapi ya inilah cara Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya bahwa apa? Dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak suruh orang-orang yang punya duit miliaran triliunan, tapi suruh orang yang mungkin secara manusia belum ada uangnya. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan ya. Dan ini cuma gambaran sedikit supaya apa? Supaya kita menang terhadap roh mamon, Bapak dan Ibu ya. Alkitab berkata di Markus 4 ayat 19 ada yang namanya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain ya. Jadi mungkin orang-orang kulit putih itu ketika mengambil tanah ya awalnya didesak, tapi lama-lama itu pasti karena kerakusan, ketamakan ya, karena tipu daya kekayaan ya. Dan suatu ketika kami berdoa, Tuhan itu pernah beri gambaran seperti ini, banyak orang yang terjerat ya, terjerat untuk apa? Untuk cari uang, matanya hijau, mata duitan ya, kerja siang malam diperbudak oleh mamon ya. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena suatu saat itu uang nggak bisa dipakai jual beli ya, harus pakai tanda binatang ya. Jadi kita harus berjaga, waspada, jangan sampai kita terjerat. Kenapa? Karena iblis akan menawarkan ya, mau ini ya tanda binatang, mau jual tanda binatang, mau beli tanda binatang ya. Jadi waspadalah Bapak dan Ibu supaya kita tidak terjerat dan kita bisa mengalahkan mamon. Malah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jarahan-jarahan ya, orang-orang memberkati Bapak dan Ibu gitu. Nah, ketika pengangkatan ya waktu itu saya pernah diberi peringatan juga mengenai pengangkatan. Orang yang terikat dengan mamon itu ketika pas pengangkatan itu seperti ini ya. Jadi apa? Ini seperti film kartun ya, kakinya ke atas ya, tapi tangannya terjerat sama kekayaannya ya. Bener apa enggaknya saya nggak tahu Bapak dan Ibu, itu penglihatan yang Tuhan berikan ke saya, nggak mau percaya juga nggak apa-apa, tapi yang jelas ada ayatnya berkata apa? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan keinginan hal-hal yang lain itu menjerat orang ya. Tapi sebaliknya ya, di angka yang sama ya, itu ada stikernya ya, 19 angka yang dicari orang ya. Kenapa? Karena Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang pelengkapi Bapak dan Ibu. Ini modal saya, senjata saya. Ya, saya ada banyak kesaksian, beberapa kesaksian. Cuma saya nggak bisa lah, nggak perlu saya juga selesaikan sekarang. Cuma saya berikan beberapa gambar gitu ya supaya Bapak dan Ibu imannya dibangkitkan ya. Itu yang sebelah kanan tuh Niagara Falls ya. Sebenarnya saya di Niagara Falls tuh pengen turun juga, ya, cuma nggak bisa, ya, penuh banget berjubel ya. Cimedia itu sempat turun ya, sempat motret ya. Kita dapat pelangi ya, kita angkat perjanjian apa? Perjanjian matahari dan perjanjian pelangi ya. Terus di sebelah kiri sedikit itu di tengah itu kelaparan ya, monumen kelaparan pijakan daripada kuda hitam ya. Di sebelah kiri bawah itu ada tempat ya, itu kalau dari sayap-sayapnya itu bentuk golok ya. Ini saya percaya bicara mengenai roh pembinasa keji ya, dia bikin patung 10 meter lah misalnya gitu ya. Nah itu kita angkat perjanjian matahari di atas satu kota, Tuhan berikan tanda pesawat ya. Nah jadi lalu apa ya, saya akhiri dengan ini dan kita akan berdoa ya sampai waktunya habis dan saya kembalikan ya. Nah jadi saya percaya ya ada nubuat bahwa sebelum saya berangkat langit akan terbuka ya. Dan kesaksiannya itu apa? Harga BBM itu turun ya, waktu kita berangkat itu masuk itu sempat 7 gitu ya. Lalu terakhir-terakhir itu ada yang di bawah 4 ya, walaupun nggak semua itu di bawah 4. Berapa per galon ya, waktu kita di Kanada awalnya itu 220 sekian ya satuannya mereka lah. Terus turun jadi 170-an gitu. Nah, terus apa ya, ada monumen-monumen ya, pijakan daripada apa? Kuasa gelap, roh pembinasa keji yang Tuhan hancurkan ya. Terus apa? Ada rencana-rencana kegelapan ya. Saya mungkin nggak berikan secara detail ya. Kenapa? Karena ya menghindari pro dan kontra yang tidak perlu ya. Tapi menurut saya ini ada hal-hal yang misalnya apa nih, orang mau ke Mars gitu ya. Itu nggak memuliakan Tuhan Bapak dan Ibu, dan itu juga bukan rencana Tuhan ya. Jadi kalau bukan rencana Tuhan dari mana? Ya dari sebelah ya. Nah, itu kita lihat bahwa Tuhan gagalkan Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tutup dengan ini ya. Mari kita berdoa, saya doa sebentar lalu kita masuk pujian penyembahan kalau ada yang menyembah. Kalau enggak, izinkan saya putar playback ya Bapak dan Ibu ya. Syakareta kiarata sokoroto horoto syekh.
Syekerete kiadadadadadada. Oroto sokodododo. Tuhan, hamba sudah selesai sampaikan apa yang menjadi bagian hamba, dan hamba percaya Tuhan, Roh-Mu akan bekerja, Roh-Mu akan bicara terus, dan hamba percaya inilah waktunya untuk semua kegelapan itu dihabisi dalam hidup kami. Kami terima pengertian bagaimana mengangkat guru cinta, bagaimana menggemakan perjanjian matahari. Terima kasih Tuhan. Kiarata sokoroto syekerete, koroto syekere. Mari Bapak dan Ibu, saya ajak kita berdoa.